Halo sobat-sobat muda yang terkasih, salam Yesus, Maria, dan Yusuf. Minggu 20 Oktober 2024 adalah minggu pekan biasa yang ke-29. Bacaan Injil yang akan kita dengar akan bertitik tolak dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 44. Di sana akan diceritakan bagaimana Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar pada saatnya nanti Yesus dimuliakan, mereka ditempatkan di sisi kanan dan di sisi kirinya. Hal inilah yang kemudian menimbul kemarahan bagi para murid yang lain. Namun dalam situasi yang seperti itu, Yesus hadir dan mengatakan bahwa yang menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bukan haknya saya, tetapi itu adalah hak Bapa saya yang sudah menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kira-kira dari Injil ini apa yang mau disampaikan kepada kita, terlebih khusus kepada rekan-rekan muda sekalian? Dalam Injil Markus, Yesus juga mengatakan bahwa kita juga perlu untuk bersikap rendah hati dan tahu memposisikan diri. Hal ini juga bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan yang kedua, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang hamba. Yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah saya katakan tadi mengenai sikap rendah hati. Kerap kali dalam realita kehidupan kita, sikap rendah hati itu sulit untuk diaplikasi. Mengapa? Karena ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan, kerap kali di situ sikap rendah hati itu sulit untuk diwujud nyatakan. Mengapa? Karena kita selalu mau mendominasi apa yang ingin kita capai begitu. Dalam arti kita lebih mementingkan egoisme diri kita, sikap apatis kita, dan juga sikap cemburu. Dan itulah yang menjadi hambatan bagaimana kita menerapkan sikap rendah hati. Yang kedua mengenai sikap memposisikan diri. Dalam hal ini, ya kalau kita melihat dari bacaan Markus tadi, ya Yakobus dengan Yohanes itu dalam tanda petik, ya tidak bisa memposisikan diri itu dia itu sebagai siapa. Maka dari itu, ya pesan untuk kita semua adalah, ya kita itu perlu untuk tahu memposisikan diri. Misalnya saya sebagai seorang frater, saya harus tahu memposisikan diri saya harus tahu identitas saya sebagai seorang frater ketika berhadapan dengan masyarakat umum atau ketika berelasi dengan umat-umat atau dengan contoh yang lain, misalnya rekan-rekan muda sekalian juga harus tahu memposisikan diri. Misalnya sebagai seorang mahasiswa, ya harus tahu memposisikan diri ketika ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus, bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa yang sudah dewasa dan tahu lah mana yang hal yang baik dan mana yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam renungan kali ini. Semoga dengan renungan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan muda sekalian. Amin.